Jadi ada bisikan fasik yang berasal dari jasad kita ini, yang disebut juga dengan setan, yang disebut juga dengan iblis. Itu kekuatan-kekuatan hawa nafsu pada jasad. Nah, lawannya adalah bisikan dari ruh. Ya. Maka siapa yang mengikuti ajakan ruh, itulah yang disebut dengan mengikuti ajaran Islam. Siapa yang mengikuti bisikan dari hawa nafsunya, maka itulah yang disebut mengikuti ajaran nenek moyang, ajaran agama nenek moyang. Jadi perlu kita ketahui tentang bentuk-bentuk pengaruh daripada bisikan fasik. Jadi saya ingatkan sekali lagi bahwa sebutan-sebutan di dalam Al-Quran tentang syaitan, tentang iblis, dan sebagainya itu sama dengan kekuatan hawa nafsu pada jasad. Jadi yang disebutkan di situ bukan yang ada di luar diri kita, melainkan apa yang terdapat pada jasad kita ini. Kita mulai surat 2 ayat 170. Surat 2 ayat 170. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami. Padahal nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun dan tidak mendapat petunjuk. Ya, jadi perhatikan bentuk pertentangan, perlawanan antara ajaran Islam dan ajaran nenek moyang. Jadi perhatikan, apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah. Yang diturunkan Allah itu adalah ini ya, dari roh kepada ruh, ya, dari rahasia kepada ruh. Nah, inilah yang diturunkan Allah kepadamu. Ikuti ruh, ya, ikuti ini. Tetapi mereka, jadi kebanyakan orang itu mereka mengatakan, ya, mereka hanya mengikuti apa yang didapati dari bahasanya itu adalah aba'ana, nenek moyang kami atau orang tua kami atau bapak-bapak kami. Nah, itu yang dimaksud itu adalah apa yang ada pada jasad. Ya. Jadi mereka mengikuti apa yang ada pada jasad. Padahal kata Al-Quran, apa yang ada pada bapak-bapak mereka itu adalah la yakilun, mereka itu tidak memahami. La yakilun, mereka itu tidak mempergunakan akal, mereka itu tidak memiliki akal. Ya, mereka tidak bisa memahami. Yang bisa yakilun itu adalah di wilayahnya ruh ini. Ya. Wahum qulubun yakiluna biha, dengan kalbunya dia bisa yakilun. Kata yakilun itu, ya, kalbu adanya pada jasad, sedangkan yakilun itu adanya pada wilayah jiwa atau ruh. Ya, sebutkan seperti itu. Dia tidak berada pada jasad, sebagaimana tadi yang saya katakan, antara mata dengan penglihatan, mata itu adanya pada jasad, penglihatan itu adanya pada jiwa. Antara telinga dengan pendengaran, telinga itu adanya pada jasad, pendengaran itu adanya pada jiwa. Nah, sedangkan tadi la yakilun, kenapa? Karena ya pada jasad itu qalbu, pada jiwa itu yakilun. Jadi yakilun itu adalah jiwa, ruh, rahasia. Ya. Jadi disuruh mengikuti apa yang Allah turunkan kepada mereka. Jadi apa yang ada pada agama nenek moyang ini, ya, dari aba'ana, bahasanya di situ, kepada nenek moyang kami, mereka tidak mengetahui apapun dan mereka tidak diberi petunjuk. Jadi dari kemana jatuhnya petunjuk itu? Jatuhnya petunjuk selalu jatuh kepada jiwa. Dari sumbernya dari rahasia, lalu diantarkan oleh ruh, kemudian masuk ke wilayah jiwa. Nah, inilah yang menguasai atau memimpin jasad. Seharusnya seperti itu. Jadi jatuhnya petunjuk itu kepada jiwa. Maka kepada jiwa ini diperintahkan ikuti petunjuk. Jangan mengikuti hawa nafsu, jangan mengikuti agama nenek moyang. Jadi itulah salah satu contoh peperangan antara pengaruh hawa nafsu dengan kekuatan pada ruh yang dibahasakan sebagai
ajaran dari Allah atau ajaran dari apa yang diturunkan Allah dengan ajaran agama nenek moyang. Oke. Selanjutnya ini kita lihat contoh-contoh kekuatan bisikan fasik supaya kita bisa mengenali apa yang bisikan-bisikan fasik yang terjadi pada diri kita. Kita lihat juga surat 43 ayat 22. Mereka berkata, sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami menganut suatu agama, dan kami mendapat petunjuk untuk mengikuti jejak mereka. Ya, di sini dikatakan bahwa mereka mendapati nenek moyang mereka, dalam hal ini mereka melihat jasadnya itu. Kalau kita sudah pahami, kita melihat bahwa jasad itu merupakan suatu kaum. Mereka itu suatu kaum yang berada pada sebuah kekuasaan, pada sebuah kekuatan, namanya kekuatan hawa nafsu. Disebutlah mereka sebagai umat, tetapi umat yang mengikuti hawa nafsu, ya, disebut sebagai suatu kaum. Ya. Jadi dengan kekuatan hawa nafsu ini, ya, mereka beranggapan bahwa mereka telah mendapatkan petunjuk. Inilah yang sangat berat sekarang pada diri kita, bahwa ketika hawa nafsu itu sedang menggerogoti diri kita tanpa kita sadari, ya, kita tidak menyadari kejadian ini, tetapi kita beranggapan bahwa kita telah mendapatkan petunjuk. Ya, inilah yang sangat berat, menjadikan petunjuk dari Allah itu terhambat atau terhalang untuk bisa masuk ke dalam diri kita. Karena hawa nafsu membisikkan kepada kita bahwa kita telah mendapatkan petunjuk dengan mengikuti, ya, agama nenek moyang, atau mengikuti kekuatan hawa nafsu pada diri kita. Persoalannya di sini adalah kita tidak menyadarinya, ya, kita tidak menyadarinya, sehingga, ya, kita terus bertahan dengan apa yang kita pahami, apa yang kita pelajari, ya, seakan-akan kita sudah mendapatkan petunjuk itu, padahal kita sedang digerogoti oleh kekuatan hawa nafsu pada jasad kita. Jadi sederhana ketika kita beranggapan bahwa kita sudah mendapatkan petunjuk, nah itu berarti kita dalam kondisi sedang dikuasai oleh hawa nafsu. Ciri-cirinya adalah kita akan menganggap orang lain itu, ya, sesat, ya, kita menyesatkan orang lain, kita menganggap diri kita berada di jalan yang benar, kita mengkafirkan orang lain, kita menganggap diri kita beriman, ya. Tetapi karena kalau kita lihat kondisinya, seakan-akan sudah dinasehati, sudah diingatkan, jangan mengkafirkan orang, jangan menyesatkan orang lain. Nah, akhirnya mengkafirkan orang dan menyesatkan orang lain tidak keluar dari mulut kita, tetapi dalam hati kita ada bisikan itu. Coba kita sadari diri kita ketika kita berada dalam sebuah golongan. Golongan itu yang saya maksud ini adalah golongan kita berada pada golongan muslim, ya. Kita berkeyakinan dalam hati kita, muslim inilah agama yang paling benar. Selain agama Islam itu, mereka itu sesat. Kata mereka ini kita tunjuk kepada orang lain. Nah, inilah yang saya katakan tadi dalam Al-Quran di surah 43 ayat 22. Bahwa sebenarnya dia dikuasai oleh hawa nafsu tapi tidak disadari. Sehingga dengan mudahnya menilai atau menghakimi orang lain itu sesat. Dengan sangat mudah. Dengan begitu jelasnya, seakan-akan begitu jelas sekali bahwa saya ini masuk ke dalam golongan muslim, sedangkan yang non muslim itu dipastikan mereka itu sesat. Ya, padahal dari awalnya kita sudah menganggap diri kita sudah mendapat petunjuk, menganggap diri kita sudah berada di jalan yang lurus, menganggap diri kita sudah muslim. Itulah, saya anggap dalam tanda kutip, itulah bencana yang besar sebenarnya pada diri kita.
ya, bencana besar. Karena bagaimana kajian pembahasan kemarin, bahwa yang sebenarnya yang disebut dengan ajaran Islam itu adalah ketika jiwa setiap orang itu mendapatkan bisikan takwa. Jiwa setiap orang mendapatkan bisikan takwa sehingga dia berkeinginan untuk melakukan hal-hal yang baik. Ya. Berkeinginan untuk melakukan sesuatu yang baik, baik itu perkataannya maupun perbuatannya. Itulah ajaran Islam. Nah, ketika dia tidak mengakui perbuatan itu sebagai perbuatannya, maka termasuklah dia sebagai golongan Muslim. Tetapi karena selama ini kita sudah digerogoti oleh hawa nafsu tanpa kita sadari, tadi saya katakan, kita posisikan diri kita ini, kita lah ini yang Muslim, yang lain itu non-Muslim. Ya. Yang lain non-Muslim, dan yang non-Muslim itu dipastikan sesat sesuai dengan Al-Quran yang kita pahami. Jadi saya sarankan, ya marilah kita redam pemahaman seperti ini. Mari kita kendalikan diri kita. Ya, kendalikan diri kita. Menghakimi mereka itu sesat atau tidak sesat, itu tidak ada manfaatnya bagi kita. Ya. Yang berbahaya adalah kita tidak mengetahui diri kita berada pada gerogotan hawa nafsu. Ya, kita merasa mendapat petunjuk dengan mengikuti jejak agama nenek moyang ini. Oke ya, teman-teman sekalian. Jadi sangat berat bagi kita untuk bisa merubah pola pikir kita dari pemahaman sebelumnya, ya. Seakan-akan Allah menciptakan manusia ini betul-betul sudah dikelompokkan dalam dua kelompok besar, katakan begitu. Ada yang dilahirkan dalam keluarga Muslim, dipastikan dia Muslim. Ada yang dilahirkan dalam keluarga non-Muslim, dipastikan dia tidak Muslim. Dari mana paham seperti ini? Dari ketidaktahuan kita, ya. Ketidaktahuan kita tentang fitrah penciptaannya manusia. Kullu mauludin yuladuna alal fitrah. Setiap anak manusia itu terlahir dalam keadaan fitrah. Apakah itu fitrah? Itulah ad-din. Inna dina indallah Islam. Itulah Islam. Ad-din, fitratullah alladzi fataran nasa 'alaiha. Itulah fitrahnya manusia. Fitrahnya manusia tercipta atas dasar ini, sehingga setiap manusia itu memiliki sifat-sifat ketuhanan. Ya, karena fitrah itu dari Allah, fitratullah, fitrahnya Allah. Sehingga manusia memiliki sifat-sifat ketuhanan, ya, untuk menjadikan khalifah di muka bumi. Sehingga ketika sebelum dia turun ke muka bumi ini, dia mesti berjanji, beralastu, jangan sampai nanti di sana itu dia mengaku sebagai Tuhan. Kenapa dilakukan perjanjian? Karena itu tadi ada potensi, ada sifat ketuhanan yang dibawa oleh manusia. Itulah fitrahnya. Fitratullah alladzi fataran nasa 'alaiha. Ya, ketika Allah menciptakan manusia berdasarkan fitrah itu, itulah yang membedakannya dengan makhluk-makhluk yang lain. Jadi ketika manusia, seorang anak manusia terlahir di muka bumi ini, itu sudah ada di dalam dirinya potensi untuk melakukan sifat-sifat kebaikan. Ada bisikan dalam dirinya untuk melakukan sesuatu hal yang baik, disebut dengan bisikan takwa. Dari mana bisikan itu? Dari kekuatan ruh yang mengantarnya masuk ke dalam jasad. Ruh itu tidak melepaskan dia, tetap dekat dengan dirinya. Ya. Sementara jasadnya itu tadi, ya, penciptaannya adalah mengikuti rumus penciptaan hawa nafsu. Dia mesti ada hawa nafsu baru bisa jadi. Jasadnya tidak bisa jadi kalau tidak ada hawa nafsu. Jadi jasad tercipta karena kekuatannya hawa nafsu, kekuatannya iblis, kekuatannya setan, yang sebelumnya dia sudah ditempatkan pada tempat yang rendah.
Untuk apa itu? Agar manusia itu bisa turun ke tempat itu, ke tempat yang serendah-rendahnya. Untuk apa diturunkan ke tempat serendah-rendahnya? Supaya dia bisa menjadi khalifah di muka bumi. Jadi ini skenario Allah yang sangat rapi, yang sangat teratur. Ya. Kapan kita keliru memahaminya, ya maka kita akan menjadi musuh daripada, katakanlah musuh dari iblis, musuh daripada setan. Di dalam Al-Quran dikatakan, sesungguhnya iblis itu adalah musuh bagimu, maka jadikanlah dia sebagai musuh. Kapan ini? Kapan kita bermusuhan? Ketika kita berada pada wilayah jiwa tadi. Ketika berada di wilayah jiwa, di wilayah ini wilayah peperangan. Perang antara yang hak dengan yang batil. Yang hak itu berasal dari ruh, yang batil berasal dari jasad. Bertemunya di jiwa. Disitulah dikatakan berperanglah kamu. Perangilah itu iblis dan kawan-kawannya. Ya. Sampai kapan kita berperang? Kita akan kalah terus. Kita akan kalah kecuali kita pindah, kecuali kita hijrah. Hijrah kemudian masuk ke wilayah ruh, itulah disebut dengan orang-orang yang mendapatkan rahmat. Nah, orang yang mendapatkan rahmat ini yang tadi itu adalah musuhnya. Nah, maka Isa katakan, sayangilah musuhmu. Ya, sayangi musuhmu. Jadi kata sayangi musuhmu itu bukan manusia. Kita tidak bermusuhan dengan manusia, sesama manusia tidak. Itu juga yang keliru dipahami oleh tetangga-tetangga kita yang notabene mereka mengikuti ajaran Isa yang mengatakan ajaran kasih dengan kata-kata yang sangat indah. Ya, sayangi musuhmu, kasihilah musuhmu. Tetapi kata musuhmu itu bukan mengarah kepada sesama manusia, tidak. Musuh kita itu adalah iblis, kekuatan hawa nafsu pada diri kita sendiri. Nah, ketika kita masuk di wilayah ruh ini, di wilayah Isa, nah itu akan menjadikan yang kita musuhi tadi, iblis, setan, orang kafir dan sebagainya, itu akan menjadi kita akan berkasih sayang dengan mereka. Kita akan menjadi berlemah lembut dengan mereka. Kita baca ulang surat ketiga. Surat ketiga ayat 159. Maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka. Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal. Ya, yang perlu kita garis bawah di situ adalah karena rahmat Allah. Karena rahmatnya Allah, kamu berlaku lemah lembut kepada mereka. Jadi kata rahmat itu adalah ketika kita mencapai wilayahnya ruh atau wilayahnya Isa. Dibahasakan bahwa Isa itu datang sebagai rahmat bagi manusia. Isa dilahirkan, dinyatakan sebagai rahmat bagi manusia. Akibat rahmat inilah yang menjadikan kita berlemah lembut. Ya, kalau di wilayah ini tadi kita akan berperang melawan kekuatan hawa nafsu. Ya, tiba di atas itu, ya kita akan berlemah lembut. Kenapa berlemah lembut? Karena sebenarnya itu hawa nafsu itu sangat penting bagi kita. Asal dikendalikan, ya, bukan diperangi. Kalau diperangi berarti kita masih berada di wilayah Taurat, di wilayah jiwa, masih berperang antara bisikan fasik dan bisikan takwa. Ketika kita masuk pada wilayahnya ruh, wilayah kekuatan ini, akhirnya tadi kita sayangi semua ini di bawah, ya. Ketika kita mendapatkan hakikat diri kita, kalau saya bahasakan langsung, ketika kita bertemu ruh, maka kita akan menyayangi yang ada di bawah ini. Ya, olehnya itu ketika kita menyayangi semua, kita ridho dengan apa yang terjadi secara fisik maupun secara jiwa, wilayahnya jin, maka inilah yang akan menjadikan diri yang satu tadi utuh. Ya, ini harus utuh baru bisa kita temukan diri kita sebagai insan kamil. Ya, insan yang sempurna, harus diri yang satu itu harus utuh kembali. Jadi tidak boleh lagi ada yang kita benci. Kalau masih ada kebencian kepada setan, kepada iblis dan sebagainya,
Berarti kita wilayah tadi masih di wilayah dada, wilayah berperang. Tapi kalau rahmatnya Allah kita sampai ke wilayah wajah, wilayah ruh, nah itu tadi ya kita kasihi musuhmu, sayangi musuhmu. Ya. Kalau di wilayahnya ini wilayah perang, ya kalau kita dipukul maka pukullah sesuai dengan pukulannya, tapi jangan melampaui batas. Nah, itu wilayah perang itu. Usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu. Nah, itu wilayah perang. Ya, wilayah usir-usiran, wilayah perang-perangan, adu kekuatan antara bisikan fasik dan bisikan takwa pada diri kita. Jadi yang harus kita upayakan dalam hal ini adalah bagaimana caranya supaya kita bisa mencapai wilayah ruh. Nah, jadi setelah kita mengetahui kondisinya, maka pertanyaan selanjutnya adalah langkah-langkah apa yang harus kita lakukan untuk bisa mencapai wilayah ruh kita ini. Itu nanti akan dijelaskan kemudian melalui praktek sholat. Ya. Jadikan sabar dengan sholat sebagai penolongmu. Sabar diperoleh dengan melalui baca kitab, sholat diperoleh dengan mendirikan sholat. Kita lihat lagi salah satu ayat yang menjelaskan bahwa fungsi iblis adalah sebagai alat uji. Surat 34 ayat 20. Surat 34 ayat 20. Sungguh, iblis telah dapat meyakinkan terhadap mereka kebenaran sangkaannya, lalu mereka mengikutinya, kecuali sebagian dari orang-orang mukmin. Ya, iblis telah dapat membenarkan sangkaan mereka. Jadi, fungsi iblis membenarkan apa yang mereka sangkakan. Kita lanjutkan ayat 21. Dan tidak ada kekuasaan iblis terhadap mereka, melainkan hanya agar kami dapat membedakan siapa yang beriman kepada adanya akhirat dan siapa yang masih ragu-ragu tentang akhirat itu. Dan Tuhanmu Maha memelihara segala sesuatu. Ya, perhatikan kata-kata di dalam ayat itu, ayat 21. Kesan pertama kita baca seakan-akan Tuhan tidak bisa membedakan siapa yang beriman, siapa yang tidak. Itu mustahil ya. Itu mustahil. Artinya Allah itu pasti tahu siapa di antara kita yang beriman dan siapa yang tidak. Ya. Tetapi ya, untuk apa iblis didatangkan? Supaya menjadi alat pemberitahuan bagi kita. Jadi kekuatan iblis yang ada pada jasad kita, pada jiwa kita, pada jasad kita ini, yang biasa juga disebut dengan kekuatan hawa nafsu, fungsinya adalah sebagai alat uji. Mana yang mengikuti petunjuk itu yang beriman. Orang-orang beriman itu mengikuti petunjuk dari Allah. Dan mana yang tidak. Ya. Jadi kita harus memeriksa diri kita sendiri masing-masing. Apakah kita mengikuti petunjuk Allah atau mengikuti hawa nafsu? Jadi iblis itu hanya sebagai tim pengujinya Allah. Baik, kita lanjutkan. Kita baca lagi salah satu ayat, surat 59 ayat 16. Bujukan orang-orang munafik itu seperti bujukan setan. Ya. Ketika ia berkata kepada manusia, kafirlah kamu. Kemudian ketika manusia itu menjadi kafir, ia berkata, sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu, karena sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam. Ya, itulah iblis sesudah mempengaruhi, sesudah menggoda, ya, lalu kemudian dia berlepas diri. Jadi itu tadi yang saya katakan, dia hanya sebagai alat uji. Jadi keberadaannya berada pada wilayah jasad. Serangannya iblis, serangannya hawa nafsu sama ya, berada pada wilayah jasad. Dia hanya sebagai alat uji. Setelah itu dia akan berlepas diri, ya.
ini akan tergantikan, jasad ini akan tergantikan. Disebutkan di situ dia juga tunduk kepada Allah, dia juga takut kepada Allah. Kenapa? Dia juga merupakan bagian dari alif lam ha. Perhatikan ini ya, supaya kita paham kenapa mesti ada iblis. Ya. Dia juga bagian daripada alif lam ha. Ya. Dikisahkan bahwa ketika iblis itu tidak mau sujud kepada Adam, ya ini cerita-cerita larikan kepada diri kita. Ketika iblis tidak mau sujud kepada Adam, maka dia ditempatkan pada tempat yang sejauh-jauhnya, dikeluarkan dari surga, dan kelak dia akan dikembalikan kepada neraka, dimasukkan ke dalam neraka. Kecuali katanya, ya iblis itu harus mau bersujud kepada kuburannya Adam. Kalau dia bersujud kepada Adam, kuburannya Adam, maka dia akan diampuni oleh Allah. Dan itu mustahil, ya, mustahil bagi iblis untuk bersujud kepada Adam. Ya. Namun ketika seorang manusia mampu mencapai ruh tadi, dikatakan dengan ini dia berlemah lembut, ya, akhirnya iblisnya orang bersangkutan itu tunduk kepada Adam. Maka dipastikan juga dia akan masuk ke dalam surga bersama orang itu. Bisa dipahami kira-kira ini? Ya. Bukan iblis yang disebutkan dalam Al-Quran ini dia akan masuk surga. Al-Quran katakan dia dipastikan masuk neraka, ya, kecuali dia bertobat, diperintahkan sujud kepada Adam, dia mau. Kata ini hanya berlaku di dalam diri kita sendiri. Di dalam diri kita sendiri, ketika kita sudah mencapai wilayah ruh, maka kita akan menjadi pemimpin sehingga mampu mengendalikan kekuatan hawa nafsu. Ketika hawa nafsu tunduk pada ruh, sama artinya bahwa iblis telah sujud kepada Adam. Mudah-mudahan kita bisa pahami. Karena kapan iblis tidak sujud kepada Adam dan dia terpisah dari diri kita, maka aku juga tidak akan mendapatkan kesempurnaan dirinya. Ya, ingat bahwa yang disebut kekuatan iblis itu adalah kekuatan hawa nafsu. Ya. Ketika aku mampu mendapatkan dimensi ruh, dimensi Isa, ya, saat itu aku diberi rahmat sehingga berkasih sayang berlemah lembut dengan seluruhnya, ya, dan aku mampu menjadi pemimpin bagi hawa nafsu. Aku mampu mengendalikan hawa nafsu, ya. Maka itulah yang menjadikan, ya, dalam tanda kutip, hawa nafsuku terkendali, atau iblis, dalam bahasa lainnya iblis telah bersujud kepada Adam. Mudah-mudahan tidak disalahpahami kalau dibawa keluar ini cerita ini, begitu langsung didengar, langsung dihakimi, ya. Ingat, orang-orang yang selalu merasa berada pada jalan yang benar, merasa sudah mendapat petunjuk dengan mengikuti agama nenek moyang yang saya bahasakan tadi, itu dengan sangat mudahnya menghakimi orang lain. Kamu sesat, kamu kafir, kamu apa dan sebagainya. Hanya karena undang-undang negara kita melarang kata-kata ini, ya, kata-kata ini diredam, tapi sebenarnya ada di dalam hatinya, ada dalam dirinya pemahaman seperti itu, sehingga suatu ketika nanti akan meledak, ya, akan meledak di dalam hatinya, apalagi berkumpul dengan sesamanya mereka. Ketika meledak ini kata-kata ini, mengkafirkan orang lain atau menyesatkan orang lain, maka terjadilah penghakiman, ya, kadang-kadang membunuh sesama manusia dengan mudahnya, ya, tanpa ada rasa kengerian dan sebagainya. Sangat mudah untuk menghakimi orang lain. Kenapa itu? Karena
ya kita tidak menyadari bahwa kita sedang jauh daripada ad-din atau jauh daripada agama. Ya. Kita hanya menampakkan simbol-simbol dari diri kita. Kita memakai songkok, kita memakai baju koko, kita berpenampilan sebagaimana gambar yang ada, simbol yang ada. Secara simbol kita sudah menunjukkan bahwa kita sebagai seorang muslim. Namun di dalam hati kita, kata-kata muslim itu sangat jauh. Muslim itu bukan hanya dia selamatkan dirinya, tetapi dia selamatkan orang lain. Jangankan manusia, makhluk serendah nyamuk, lalat, apalagi semut dan sebagainya, itu dia pasti berpikir untuk bisa membunuhnya. Ya. Dia akan berpikir, apakah manfaatnya kalau dia bunuh? Apalagi seorang manusia, sesama manusia. Namun demikian, secara umum itulah manusia ketika dia berada pada wilayah jasad ini, pada wilayah ini dikuasai, digerogoti oleh hawa nafsu, maka kejadiannya ya seperti itu. Itulah manusia, kecuali datang tadi rahmatnya Allah. Ya. Jadi ketika kita menyaksikan di depan mata kita ini manusia-manusia itu saling memaki, saling mencerca, saling merendahkan satu sama lain, saling menghakimi, bahkan pada akhirnya saling membunuh satu sama lain, itulah kebenarannya. Begitulah itu manusia kalau tidak ada rahmat yang ada pada mereka. Jadi mari kita berdoa kepada Allah, semoga kita diberikan rahmat, tidak seperti ini, ya, tidak seperti ini, tidak seperti yang kita saksikan itu. Dengan mudahnya menghakimi orang lain. Oke. Baik. Kita lanjutkan surat 4 ayat 120. Setan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Ya, ini berkaitan dengan apa yang kita pahami ketika kita memahami sesuatu, namun kita masih berada pada wilayah digerogoti oleh hawa nafsu kita. Dalam artian saya katakan sini adalah kita belum mendapatkan petunjuk, ya, tetapi kita memiliki pemahaman. Seakan-akan di dalam pemahaman kita itu kita dijanjikan oleh Allah. Katakanlah seperti itu bahasa kita ini. Kita dijanjikan oleh Allah surga, ya, dengan 72 bidadari. Nah, ini yang paling sering kita dengar. Kita dijanjikan dalam surga yang sangat luas. Kita akan berkumpul dengan keluarga-keluarga kita nanti di surga, ya. Kita akan dihidangkan oleh wanita-wanita yang cantik jelita bermata jeli. Ingat. Kita masih digerogoti oleh kekuatan hawa nafsu. Maka apa yang kita pahami itu tadi sebenarnya adalah pemahaman-pemahaman yang kosong, jadi janji kosong. Janji sangat kosong. Apakah kira-kira seperti itu? Kalau saya bertanya begini, mungkin orang akan menghakimi bahwa saya ragu dengan firman Allah. Padahal tidak. Bukan saya ragu, tetapi apa yang kita pahami ini, ya, kita memahaminya dengan dipengaruhi oleh hawa nafsu kita. Jadi mirip ini dengan ayat surat 43 ayat 22 tadi, bahwa dengan mengikuti jejak nenek moyang kita ini, agama nenek moyang, kita mendapatkan petunjuk. Nah, padahal kita tidak disadari, kita tidak menyadari bahwa bisikan yang ditimbulkan oleh hawa nafsu pada jasad kita ini menjadikan kita itu berangan-angan, ya, menghayalkan sesuatu yang dijanjikan dalam tanda kutip seakan-akan ini janji Allah, padahal sesungguhnya itu janji syaitan. Ya.
Kita bisa pahami itu kira-kira. Jadi setan membisikkan apa tadi? Coba baca ulang. Kita baca ulang surah 4 ayat 120. Setan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Ya, jadi kita mengerti maksudnya. Di mana setan itu dulu pertanyaannya. Di manakah setan itu yang menjanjikan janji kosong itu? Ya, ingat, setan itu adalah kekuatan hawa nafsu yang ada pada jasad kita. Dan saat ini kita sedang digerogoti oleh kekuatan hawa nafsu itu. Sehingga apa yang kita pahami, apa yang kita pelajari ya dari Al-Qur'an dalam kondisi kita dikuasai oleh hawa nafsu, kemudian kita ya langsung kita memahaminya seperti apa yang tertulis, maka itulah yang disebut dengan janji-janji kosong. Contohnya tadi ya, kita membaca hadis Nabi mengatakan di surga nanti orang-orang yang masuk surga akan diberikan kepadanya 72 bidadari. Maka terbayanglah dalam pikiran kita wanita-wanita cantik di hadapan kita 72 orang. Sampai-sampai ada yang mengatakan, wah, hebatnya itu 72 orang, satu saja kita tidak bisa habisi, apalagi 72. Kenapa seperti itu? Karena tadi yang kita pikirkan itu kosong, sebenarnya hampa. Ya. Jadi beginilah kita ketika kita sedang berada dalam gerogotan hawa nafsu, ya, berada dalam kondisi sedang mengikuti agama nenek moyang, lalu kita mengatakan kami sudah mendapatkan petunjuk, ya, kita yang sudah berada di jalan yang benar, ya begitulah, sangat sulit untuk dibahasakan kurang lebihnya. Mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dimengerti. Ya, mohonlah petunjuk kepada Allah supaya ya, kita diberi petunjuk, kita diberi pemahaman tentang firman Allah, supaya janji-janji Allah yang ada dalam Al-Quran jangan sampai justru menjadi angan-angan kosong yang dijanjikan oleh syaitan. Jadi dengan bahasa yang sama, dengan membaca ayat yang sama, ya, ketika kita berada pada kekuatan hawa nafsu, maka ayat itu merupakan janji dari setan. Tetapi ketika kita sudah berhasil mampu mencapai ruh, mencapai rahmat Allah, maka ayat tadi merupakan janji dari Allah, dan itu adalah kebenaran. Jadi kebenarannya di mana? Ketika kita mendapatkan ruh. Jadi ruh itulah al-haq. Kita sekarang berada pada wilayah jasad, ya. Jadi selama berada pada wilayah jasad ini, apa yang harus kita lakukan? Berpuasalah, tahan diri. Mari kita tahan diri, ya. Jangan jangan tanda kutip sok pintar, sok tahu. Lebih bagus kita merendahkan diri. Saya belum tahu apa-apa, supaya petunjuk itu bisa datang, ya. Selama ini petunjuk tidak bisa datang kepada kita karena kita posisikan diri kita itu berada pada jalan yang benar, berada pada sebagai orang-orang yang sudah mendapatkan petunjuk. Jadi itulah salah satu atau contoh-contoh daripada kekuatan bisikan fasik yang ada dalam diri kita. Jadi nanti kalau kedepannya ketika kita membaca Al-Quran berbicara tentang setan atau berbicara tentang iblis, sesungguhnya yang dimaksudkan di situ adalah kekuatan hawa nafsu yang mempengaruhi jiwa kita, yang melahirkan bisikan fasik pada diri kita. Jadi cermati baik-baik, ya, cermati baik-baik supaya kita kenali keadaan kita sekarang ini seperti apa sebenarnya.
Ya. Jangan selalu membaca Al-Quran lalu kemudian menyelamatkan diri dari perkataannya Al-Quran tentang diri kita. Ya, jangan selalu berupaya untuk menyelamatkan diri. Ketika Al-Quran mengatakan, hai orang-orang kafir, katakanlah kepada orang-orang kafir. Kita selalu berupaya supaya saya ini tidak disebutkan dalam Al-Quran, saya ini tidak kafir. Nah, itu. Itu namanya menyelamatkan diri dari petunjuk. Justru itu yang menjauhkan diri kita. Hai orang-orang yang beriman, katakanlah kepada orang-orang kafir itu, dan seterusnya. Apa yang kita lakukan? Kita tempatkan diri kita pada posisi orang beriman, kita tempatkan orang lain itu sebagai orang kafir, lalu mulailah kita berlagak seperti, wah, saya ini orang beriman, ini orang kafir, ini semua ini sesat, ini semua ini, wah, luar biasa. Seakan-akan memang petunjuk dari Allah ini diturunkan hanya untuk menghakimi mereka, tidak menjadi petunjuk bagi diri kita, hanya untuk menghakimi orang-orang, hanya menghakimi orang lain. Kenapa terjadi seperti itu? Karena itu tadi ya, kerogotan daripada kekuatan hawa nafsu pada diri kita. Jadi sekali lagi saya ingatkan apa yang harus kita lakukan saat ini sebelum kita mendapatkan petunjuk ini. Marilah kita belajar berpuasa. Marilah kita belajar untuk menahan diri, tahan diri semampu kita, meskipun pada prinsipnya memang kita tidak bisa mampu menahan diri kecuali pertolongannya Allah. Itu prinsip. Tetapi gunakan dulu kekuatan yang ada pada diri kita, ya, gunakan dulu kemampuan kita untuk meredam ini kekuatan hawa nafsu pada jasad kita ini. Redam dulu, redam. Perhatikan ciri-cirinya, kemana arahnya, ya. Bisikan hawa nafsu itu selalu mengarahkan kita, selalu membisikkan kepada kita bahwa kita lah ini orang beriman, kita ini orang berilmu, kita ini berada di jalan yang lurus, kita ini orang yang selamat. Ingat, bisikan ini adalah bisikan fasik. Ya. Bisikan takwa, perhatikan kata bisikan takwa. Kenapa Allah menurunkan petunjuk kepada kita? Karena kita sesat, karena kita kafir, karena kita berada di jalan yang bengkok. Itu dia. Karena kita musyrik, karena kita munafik, karena kita apa? Semua yang buruk-buruk itu adalah diri kita. Ya. Makanya Allah turunkan petunjuk. Seandainya kita ini terlahir dalam keadaan baik, tidak perlu ada petunjuk. Tidak perlu. Oke ya. Mulai bersemangat. Ya, saya memompa semangat kita sekalian supaya ya marilah kita dekati lagi Al-Quran. Kita dekati lebih dekat lagi kepada Al-Quran ini. Jangan sampai kita menipu diri kita sendiri dengan anggapan secara sepihak bahwa kita sudah selamat, kita berada pada selamat dalam artian kita sudah muslim, ya. Oke. Baik. Saya pikir nanti ke depannya, saya ulangi, ke depannya ketika baca-baca Al-Quran, berbicara tentang setan, berbicara tentang iblis, larikanlah itu kepada jasad kita, kekuatan hawa nafsu yang ada pada jasad kita. Perhatikan ayat-ayat yang turun itu, setelah itu nanti akan diberikan petunjuk dari Allah bagaimana caranya supaya kita menyelesaikan masalah ini. Ya, menyelesaikan masalah serangan hawa nafsu itu. Baik, saya pikir cukup materinya. Saya berikan kesempatan teman-teman, baik melalui chatting maupun melalui tanya jawab langsung, silakan. Iya, ini mau tanya tentang bisikan ini, Ustaz. Ya. Nah, ada kalanya itu kita sendiri begitu. Ya. Berdiam sendiri, kemudian muncul pertanyaan dalam benak. Ya. Nah, kemudian kita diam saja, muncul jawabannya sendiri. Ya. Jadi saya bertanya diriku menjawab dari pertanyaan diriku yang tadi. Ya. Nah, bagaimana saya bisa pastikan bahwa jawaban tadi itu adalah jawaban yang benar atau ini hanya
bisikan dari setan atau hawa nafsu dari saya. Ya. Bagaimana itu, Ustaz? Kita baca dulu surat 24 ayat 11. Surat 24 ayat 11. Surat 24 ayat 11. Ayat 11. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu mengira berita itu buruk bagi kamu, bahkan itu baik bagi kamu. Ya. Setiap orang dari mereka akan mendapat balasan dari dosa yang diperbuatnya. Ya. Dan barang siapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar, Ya. dia mendapat azab yang besar pula. Ya, jadi sengaja saya angkat ayat ini supaya kita mengambil yang paling rendah dari bisikan yang terjadi dalam diri kita itu, katakanlah ternyata berita bohong, ternyata berita yang salah. Nah, kata Allah, ya bukan itu tidak bermanfaat, tetapi justru sangat bermanfaat. Ya, berita bohong itu sangat bermanfaat. Kalau dia bohong, kalau merupakan berita bohong, kita belum tahu ini benar apa tidak. Tetapi penyampaian yang kita terima, ya, jangan langsung diambil sebagai kesimpulan itu rumusnya. Kita akan terus membaca Al-Quran, mendekati Al-Quran, di dalam diri kita itu akan terus berbisik misalnya. Suatu ketika ditambah lagi bisikannya, akan merubah tadi apa yang kita pahami. Kalau memang tadi bohong misalnya, ya. Kalau memang itu tadi berita yang kita terima adalah berita bohong, informasi kebohongan, informasi yang tidak benar, ya manfaatnya adalah akan menjadi penyeimbang, menjadi pembanding terhadap kebenaran yang sebenarnya. Maka disebutlah dengan Al-Furqan. Ada pembeda antara yang hak dengan yang batil. Kenapa kita katakan yang informasi yang kita terima itu adalah informasi bohong? Karena kita mendapatkan yang benar. Ya, jadi selama kita belum mendapatkan yang lebih baik dari apa yang kita terima sekarang, maka itu dulu yang kita terima, itu saja dulu. Tapi jangan buat kesimpulan, terus didekati Al-Quran. Nah, demikian kalau seumpamanya berita yang kita terima itu adalah kebenaran, jangan buat kesimpulan. Ya. Biarkan dia berproses terus dalam diri kita, sebagaimana saya katakan lebih awal. Ketika kita mendapatkan informasi tentang bisikan-bisikan itu tidak langsung kepada kebenaran, tidak langsung kepada al-haq, tetapi dia akan mengikis dirinya, ya, seperti kita mengupas sesuatu biji, dikupas sampai kita mendapatkan isinya, ya. Jadi karena al-haq ini tidak turun secara kebenaran secara nyata, melainkan harus dibungkus, ya. Sampai ada kalimat Allah peringatannya, wala talbisul haqqa bil batil. Kata talbisu itu membungkus, menutupi. Jangan menutupi al-haq dengan al-batil. Artinya kondisi kita sekarang ini, al-haq itu lagi ditutupi oleh kebatilan. Jadi untuk bisa mendapatkan kebenaran yang di dalam ini, untuk mendapatkan al-haq ini mesti dikupas sedikit-sedikit, ya. Tidak langsung mendapatkan kebenarannya. Jadi yang kita lakukan itu adalah apa yang kita pahami sekarang dicatat, ya, supaya akan menjadi pembanding nanti untuk mendapatkan kebenaran yang sebenarnya. Olehnya itu pesanku sekali lagi adalah jangan sekali-sekali membuat kesimpulan, karena kesimpulan dari Allah itu sudah jelas sesuai dengan janjinya. Allah akan memperlihatkan sanurihim ayatina fi afaki wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum anahul haq. Allah akan memperlihatkan itu bukan hanya diketahui, ya, betul-betul syahidna, menyaksikan. Allah akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda di segenap ufuk dan juga pada diri mereka sendiri sampai jelas bahwa ini adalah al-haq. Ya. Bagaimana caranya Allah memperlihatkan itu? Ya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa hingga untuk
diperlihatkan sebagian daripada tanda, ya, diperlihatkan sebagian, sampai pada kesimpulannya ketika kita melihat secara keseluruhan ini tentang ruh ini, ya, kalau kita melihat keseluruhannya, ya, maka akan ada dua kemungkinan. Kalau kita sebagai penyampai, ya, maka kita akan diberikan waktu untuk bisa menjelaskan tentang al-haq ini. Tetapi kalau seumpamanya kita tidak ditunjuk sebagai penyampai oleh Allah, maka ketika kita mendapatkan ini, itu merupakan salah satu tanda kematian. Ya, itu tanda-tanda kematian. Oke ya, itu yang pertama. Yang kedua, saya tertarik dengan perkataan ketika, ya, dalam kondisi sedang menyendiri, kemudian terjadi bisikan-bisikan, kita menerima informasi bisikan seperti itu. Itulah yang diperbuat oleh para nabi-nabi sebelum Muhammad, bahkan Muhammad sendiri dibahasakan dengan bersendiri, ya, bersendiri, bertafakur. Karena dalam kondisi sendiri seperti itu, barulah kita bisa mendengarkan bisikan-bisikan itu. Ya. Kalau kata Al-Quran, apabila dibacakan kepadamu Al-Quran, maka hendaklah kamu diam dan tenang supaya kamu mendapat rahmat. Ya. Kata dibacakan Al-Quran itu artinya Rasul dalam diri kita ini sedang berbicara, menjelaskan apa yang kita pelajari dari Al-Quran. Jadi setelah kita mempelajari, kemudian kita tiba-tiba berada dalam kesendirian, nah disitulah diinformasikan, kita akan mendapatkan bisikan-bisikan itu. Ya. Namun demikian, jangan sampai kita lebih banyak mengambil langkah-langkah untuk menyendiri. Ingat, harus melaksanakan tugas membayar zakat atau melaksanakan tugas khalifah. Itu lebih cepat mendapatkan kesimpulan daripada, ya, terlalu banyak menyendiri. Jangan terlalu banyak menyendiri. Cukup dalam keadaan tertentu saja, dalam keadaan sendiri. Karena ketika kita mendapatkan bisikan, seharusnya wadahnya juga sudah tersedia. Wadah itu didapatkan dengan, ya, melaksanakan tugas kita, tugas keseharian kita, tugas khalifah kita, memberi manfaat kepada orang lain dengan kemampuan kita. Kalau itu berbarengan, beriringan, maka antara baca kitab, dirikan sholat, tunaikan zakat seimbang, itu yang lebih mempercepat perjalanan untuk bisa mendapatkan ini hakikat diri. Jangan sampai tidak seimbang. Baca kitabmu, dirikan sholat, tunaikan zakat. Insya Allah kita akan mendapatkan puasa dan haji.